Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan LKPD yang ketiga. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, adik-adik klik dulu linknya, kemudian nanti akan muncul lembaran seperti ini. Diisi ya namanya, jangan dikosongin. Misalnya namanya Dita Herdian Saputra. Kelasnya 7A, semester 2. Di halaman selanjutnya ada video, tonton terlebih dahulu dari awal sampai akhir, kemudian akan ada soal di bawahnya. Yang pertama, Kak Rendy meminjam uang di bank sebesar 13 juta dengan bunga 7% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Kak Rendy jika ia meminjam selama 9 bulan. Nah, untuk menghitungnya, karena ini persenan per tahun dan yang diketahui itu bulannya 9 bulan, maka mengisinya nanti pakai rumus yang ini ya. Kita tulis dulu modal atau pinjamannya ini 13 juta. Kemudian persennya 7% ya. Dan waktunya 9 bulan. Nah, karena sudah diketahui penyelesaiannya, langsung saja kita substitusikan yang diketahui. Persen bunga 7%. Kemudian waktunya 9 per 12 ya. Dan modalnya 13 juta, modal atau pinjaman. 7% kalau dijadikan pecahan menjadi 7 per 100. Ini tetap 9 per 12 dan ini tetap 13 juta. Adik-adik silahkan hitung hasilnya berapa perkalian 7 per 100 dikali 9 per 12 dikali 13 juta. Lebih mudah menggunakan kalkulator ya. Tapi kalau misalkan mau manual, bisa juga caranya 7 dikali 9 dikali 13 juta, kemudian dibagi 100 kali 12. Nanti didapatlah hasilnya. Ditulis di sini. Di soal selanjutnya ada soal juga, diketahui penghasilannya berapa. Bu Surti mendapatkan gaji per bulannya sebesar 12 juta. Nah, berarti mendapatkan gaji ini kan penghasilannya. Jadi 12 juta sebagai penghasilan. Nah, kemudian pajaknya. Dan harus membayar pajak 5%. Berarti pajak di sini 15%. Nah, yang ditanyakan itu gaji bersih yang diterima Bu Surti setelah dikenakan pajak. Berapa sih gaji yang diterima Bu Surti ini setelah dikenakan pajak ya kan? Berarti ini pajaknya tadi 5%. Oh, ini 5% bukan 15. PPh-nya, penghasilannya 12 juta. Nah, 5% ini diubah dulu. 5 per 100 untuk memudahkan ya. Kali 12 juta. Nah, 5 dikali 12 juta dibagi 100. Hasilnya nanti ketik di kolom bawahnya. Nah, hasilnya ini kan berupa pajak ya. Pajak yang dibayarkan ini hasilnya nanti. Kemudian gajinya penghasilan 12 juta dikurang pajak yang ada di sini, hasil dari perkalian ini. Nanti ditulis di kotak yang ini, kemudian hasilnya itulah gaji bersih yang diterima Bu Surti. Ditulis lagi di sini. Nah, di selanjutnya ada soal untuk pilihan gandanya 2. Nah, soal ini adik-adik cari, misalkan jawabannya A, diklik A. Kemudian untuk nomor 2, kelanjutan dari nomor 1. Misalkan nomor 1 itu jawabannya 6.800. Nah, 6.800 ini
setelah diskon. Kemudian dikenakan pajak 5%. Dikenakan 5% pajak ini dari diskon dulu. Setelah didiskon menjadi 6.800.000, nah dikenakan pajak 5%. Hasilnya berapa? Adik-adik klik di sini. Untuk selanjutnya ada tabel. Tabel ini berisi mengenai diskon. Misalkan adik-adik membeli baju. Baju ini didiskonnya 20%. Harga awalnya 100.000. Nah, karena didiskon 20%, harga bayarnya berarti menjadi 20.000. Kenapa bisa dapat 20.000? Karena kita hitung dulu dengan rumus diskon. Diskon kan tadi rumusnya persen diskon dikali harga sebelum diskon atau harga awal. Jadi persen diskon 20% dikali 100.000. Coba aja dikalikan di kalkulator. 20% dikali 100.000. Maka hasilnya 20.000. Atau mau mencari manual, 20% itu diubah dulu 20/100 dikali 100.000. Nah, 100.000 bisa dicoret nolnya 2 dengan yang 100. Kemudian 20 dikali 1.000, 20.000. Begitu ya. Maka hasilnya 20.000. Adik-adik bisa memberi contoh yang lain di bawahnya, diisi yang kosong. Kemudian jika sudah selesai, klik finish. Nah, di sini adik-adik klik yang sebelah kanan ya, jangan yang sebelah kiri. Klik yang sebelah kanan, kemudian isi data. Dita Herdiansa Putra, kelas 7A, kemudian matematika. Terakhir, adik-adik ketik email kakak smpmtk29@gmail.com. Lalu kalau kotaknya sudah terisi semua, klik send dan akan muncul seperti ini sebagai nilainya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.